Timnas U19 Indonesia siap bertarung mempertahankan gelar juara di ASEAN 19 Championship 2026 dan sebagai ujian pertama, skuad Garuda akan menghadapi Myanmar. Lalu bagaimana kans dan ancang-ancang strategi tim besutan Novarianto ini kita akan bahas malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel. Selamat malam Bung Toel. Malam Mbak Diana. Bung Toel, ini Indonesia dan Myanmar ini bukan kali pertama bertemu. Kalau melihat head to headnya sebenarnya kita pernah kalah 5 dari 8 pertemuan, koreksi kalau saya salah. Bagaimana Anda melihat proyeksi pertandingan malam hari ini? Karena ini kelompok usia 19 tahun yang artinya setiap generasi atau setiap pertemuan berbeda generasi, berbeda pemain, maka head to head menjadi tidak terlalu menjadi faktor pengaruh gitu. Jadi buat saya adalah kalau di kelompok umur ini kan fase development, fase pengembangan. Jadi ini tolak ukur kualitas sepak bola suatu negara. Di level 19 yang paling tinggi rekornya kan kalau bicara juara di 19 ini kan Australia 5 kali, Thailand 5 kali, Indonesia 2 kali. Yaitu 2013 era Evan Dimas dan 2024, 2 tahun lalu eranya Doni Tripamungkas gitu loh. Pelatih Indra Safri. Jadi sebetulnya ini tolak ukur bagaimana pengembangan sepak bola di suatu negara sebelum mereka nanti ke jenjang senior gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana lawan Myanmar, harusnya dan sesungguhnya apalagi kita tuan rumah, kualitas pengembangan sepak bola kita harus lebih baik lah dibanding Myanmar. Jadi peluang untuk menang ini menurut saya besar. Cuma persoalannya pertandingan pertama biasanya kadang soal mental gitu loh. Seberapa grogi, seberapa rileks gitu loh. Bisa mengeluarkan kemampuan terbaik itu aja. Oke. Kalau dalam beberapa kesempatan sebenarnya Coach Nova ini kan juga tidak mau jumawa begitu ya dengan kualitas dari anak-anaknya, tetapi tetap membumi, tetapi tetap mempersiapkan ancang-ancang. Seperti kalau tidak salah sudah ada camp di Yogyakarta berlatih bersama. Tapi menurut Anda sebenarnya strategi apa yang akan dimainkan oleh Coach Nova malam hari ini? Ya kalau strategi pilihan taktik pasti Coach Nova lah yang paling ngerti dengan materi yang dia punya. Kalau saya lihat dari materi yang ada di tim ini dari 23 kan ada 6 yang diaspora lah ya. Itu kualitasnya kita nggak tahu karena nggak mengikuti secara detail kompetisi yang mereka jalani gitu loh. Maksudnya mengetahui secara detail gitu. Tapi kita akan lihat bagaimana kontribusi mereka gitu loh. Yang pasti di tim sekarang kehilangan Matthew Baker karena dipanggil tim nasional senior. Jadi Matthew Baker baru akan bisa main lagi kalau tim kita lolos ke semifinal gitu loh. Kalau tim Indonesia lolos ke semifinal, Matthew Baker bisa main. Tapi saya pikir kehilangan Matthew Baker di belakang sudah pasti Coach Nova punya pilihan penggantinya lah. Kalau bicara di materi yang sekarang, di materi Coach Nova, yang saya mau sebut misalnya ada di gelandang itu ada menurut saya ada pemain-pemain yang cukup menarik dengan kualitas yang potensial. Apakah akan langsung main sebagai starter? Kita lihat nanti. Tapi yang pasti catatan saya ada namanya Evander Florasta, klubnya Bayangkara, lalu Nazril Alvaro, klubnya Persib Bandung. Menurut saya mereka adalah gelandang-gelandang yang potensial, yang punya prospek bagus gitu loh. Nah sekarang bagaimana pemain itu bisa berkembang? Karena kalau bicara di kompetisi Liga 1 sesuai klubnya mereka jarang main gitu loh. Nah itu problematik pengembangan pemain usia muda. Contoh di striker juga ada Arkan Kakak, Persis Solo. Nah kalau di Persis Solonya nggak main kan juga itu problematik buat pengembangan seorang pemain muda. Tapi kita berharap TC, tim nasional bisa mengasah lagi keterampilan mereka dan di ajang ini bisa keluar kemampuan terbaiknya. Oke, Bung Toel tadi sempat menyampaikan ya ada beberapa pemain yang sebenarnya memang sudah bermain di beberapa laga tapi belum terlihat ataupun tidak tahu begitu detail kemampuannya. Tapi dari semua nama-nama itu sebenarnya siapa pemain yang paling Anda ingin lihat performanya pada malam hari ini? Ya sejujurnya dua gelandang itu yang saya mau lihat, Evander Florasta karena di level 17 juga sangat kuat pengaruhnya, perannya gitu, lalu Nazril Alvaro yang juga di Persib juga bagus sebagai gelandang. Maksud saya cara bermainnya, visi bermainnya bagus gitu loh. Football IQ-nya bagus cara mainnya. Kalau di depan kan kita kehilangan Alberto ya. Alberto yang dikena skorsing karena tendangan kungfu dari Bayangkara itu. Secara teknis kerugian lah. Jadi mungkin tinggal Arkan Kakak dan
Reno Salampesi, Persipura. Reno Salampesi main di Persipura Liga 2, Arkan Kakak Persisolo Liga 1, tapi nggak main kan. Arkan Kakak jarang main. Nah itu problematik pemain muda kita gitu loh. Butuh jam terbang di kompetisi. Oke, butuh jam terbang di kompetisi. Berarti diberikan kesempatan juga untuk yang muda-muda untuk berlatih dan beregenerasi begitu ya. Bung Toel, ini sebenarnya Indonesia kan kalau kita lihat begitu ya, satu grup dengan Myanmar, kemudian ada Timor Leste dan juga Vietnam. Kalau bicara soal kans melaju ke semifinal, seberapa optimis Anda melihat Indonesia melaju ke semifinal dari susunan grup ini? Harusnya optimis ya. Satu, kualitas sepak bola kita, kualitas pemain muda kita. Kedua, main di kandang sendiri di Medan. Di Sumatera Utara. Lalu yang ketiga adalah kekuatan AFF kan Asia Tenggara nggak akan jauh-jauh. Pesaing utamanya antara Thailand, Vietnam, Australia gitu loh. Jadi menurut saya kan Indonesia untuk lolos ke semifinal ya cukup terbuka. Tinggal bagaimana di 2 pertandingan awal ini positif nggak. Positif tuh 3 poin. Baru di pertandingan terakhir lawan Vietnam kan di grup. Nah itu head to headnya di situ lagi lah. Jadi menurut saya peluangnya sih terbuka. Kalau bisa juara grup, minimal runner up terbaik. Tapi runner up terbaik hati-hati karena ada Malaysia juga yang mengintai. Jadi kalau prediksi saya Indonesia mulus, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Australia yang semifinal dari AFF U19 ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Toel. Kita saksikan bersama nanti di pukul 8 malam begitu ya pertandingan antara Indonesia dan juga saya koreksi, Indonesia dan juga Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Terima kasih Bung Toel waktunya untuk CNN Indonesia Prime News. Sama-sama, terima kasih.